kemudian juga pegang dada, katanya dadanya sakit. Gak berlangsung lama, bapaknya ini teriak, seakan-akan dia tuh ketakutan melihat sesuatu, yang mana bapak ini sambil teriak, "Ah, ah, apa itu? Apa itu? Apa itu?" Dan selang beberapa detik, bapaknya ini meninggal dunia. Karena naluri gitu ya, Santi ini yang balas, "Nggih nek, monggo." Nah lanjut, dia nyendok lagi makanannya, lanjutin makan. Baru beberapa detik begitu dilihat, nenek itu sudah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seorang perempuan namanya Santi. Jadi Santi ini pernah punya pengalaman mistis yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2007. Sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini berasal dari seorang perempuan namanya Santi. Jadi Santi ini pernah punya pengalaman mistis yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2007. Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi Santi ini tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Jadi dia merupakan anak ketiga atau anak terakhir. Waktu itu di sekitaran tahun 2007 itu, kedua kakaknya Santi, ini laki-laki yang pertama ini waktu itu sudah menikah dan tinggalnya di luar kota. Kemudian kakak yang kedua ini masih menempuh pendidikan S1 semester akhir dan tinggalnya juga di luar kota. Jadi di dalam rumah Santi ini hanya tinggal sama kedua orang tuanya. Nah, setelah lulus SMA, Santi ini diminta sama bapaknya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau di perkuliahan seperti itu. Akan tetapi Santi waktu itu menolak permintaan bapaknya itu. "Loh, kenapa Tondo? Kamu kok nggak mau? Wong enak-enak kuliah, yang biayain juga bapak kok, yang nyari duit juga bapak. Kamu tinggal belajar aja, masa nggak mau? Kalau kamu udah jadi sarjana, nanti kalau mau cari pekerjaan kan lebih enak, Dok." Nah, waktu itu Santi nggak bergeming gitu ya. Dia hanya mikir kalau aku harus bekerja setelah lulus SMA. Karena kedua orang tuaku dulu itu juga hidupnya sengsara. Masa sekarang udah hidup enak, aku tinggal ngambil enaknya aja, pikir Santi waktu itu. Nah, akhirnya dengan terpaksa gitu ya, bapaknya ini merelakan, ya sebenarnya ikhlas nggak ikhlas gitu ya. Jadi bapaknya ini mikir kalau, wah nanti kalau ada tetangga atau teman tahu kalau Santi ini nggak kuliah, pasti aku yang disalahin. Karena kedua kakaknya ini semuanya dikuliahkan. Nah, waktu itu Santi hanya bilang, "Nggak apa-apa Pak, kalaupun ada nanti teman atau tetangga yang bilang seperti itu, biar Santi yang jawab Pak." Nah, singkat cerita,
setelah lulus dari SMA itu gitu ya, kurang lebih 3 bulan. Waktu itu kurang lebih jam 9 pagi, Santi ini menemani ibunya. Waktu itu belanja di pasar yang ada di daerahnya Santi. Jadi Santi jalan-jalan gitu ya di pasar gitu ya. Dia melihat ada lowongan pekerjaan yang mana itu adalah selembar kertas yang ditempel di depan toko emas yang ada di sana. Nah, melihat lowongan pekerjaan itu, Santi ini langsung nekat gitu ya, tanya sama karyawan yang ada di sana. Maaf Mbak, apakah di sini betul membutuhkan tenaga kerja? Tanya Santi waktu itu sama salah satu karyawan yang ada di sana. Nah, setelah dikonfirmasi, ternyata betul. Jadi waktu itu memang membutuhkan satu perempuan untuk bekerja di tempat itu. Nah, kebetulan juga Santi ini kan sudah 3 bulan gitu ya nyari-nyari pekerjaan, ngelamar kesana kesini juga belum diterima. Alhamdulillah waktu itu di toko emas itu Santi ini menanyakan hal itu. Nah, jadi waktu itu nggak langsung pulang. Jadi di toko itu ada pemiliknya juga, yang kita ketahui namanya itu adalah Pak Brian. Nah, salah satu karyawan yang ada di sana ketika mendengar pertanyaan dari Santi itu langsung diarahkan ke Pak Brian. Maaf Pak Brian, ini ada orang yang mau ngelamar kerja di sini, boleh nggak? Mana orangnya? Suruh ke sini. Jadi waktu itu Pak Brian meminta Santi langsung ketemu. Nah, ketika dia ngobrol, Santi ini karena memang dasarnya juga anak cerdas, anak pinter, dan dari SD gitu ya, SD, SMP, SMA, Santi ini termasuk 3 besar lah dia mendapat peringkatnya di sekolah seperti itu. Nah, kemudian selesai ngobrol sama Pak bosnya gitu ya, atau Pak Brian ini cocok dengan Santi. Ya udah, Santi, kamu mulai besok bisa bekerja di sini. Tapi kamu ketika pulang nanti, kamu juga harus bikin lamarannya. Seperti itu. Jadi Santi ini ya seneng gitu ya. Wah, rezekiku ini Bu. Bilang ke ibunya, iya Dok, alhamdulillah kamu dapat kerja. Untung kamu ikut ibu ke pasar. Coba kalau enggak, ibu juga enggak mungkin tuh cermat melihat lowongan pekerjaan itu. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah malam hari gitu ya, Santi ini bikin lamaran yang sebelumnya Santi ini sudah ada gitu ya, banyak sekali contoh lamaran, karena sebelumnya juga banyak sekali lamaran yang sudah disebar ke perusahaan-perusahaan. Dia langsung nulis gitu ya. Kemudian besoknya Santi ini langsung ke pasar untuk memberikan lamaran itu dan langsung bekerja. Nah betul, waktu itu Pak Brian nggak ada di tempat. Jadi di sana itu ada kurang lebih 9 karyawan kalau kata Santi. 9 karyawan yang mana Santi ini beberapa hari kerja di sana gitu ya, itu hanya dekat dengan 3 orang yang diketahui namanya ini adalah Arman, kemudian ada Bayu, kemudian Valen. Nah jadi keempat orang ini itu sangat akrab. Jadi ketika Santi ini baru beberapa hari kerja di sana gitu ya, Santi tanya apa-apa, harga atau apa gitu, tanyanya ya ke mereka bertiga gitu, baik Arman, Bayu maupun Valen. Nah singkat cerita, kurang lebih Santi ini bekerja di sana 2 bulan, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kejadian yang menurut Santi ini sangat janggal. Jadi waktu itu sekitar jam 9 pagi, jadi tokonya ini bukanya jam 8. Setelah beres-beres tokonya itu kurang lebih jam 9 pagi, tiba-tiba bunyi der gitu di tengah jalan raya. Jadi toko emasnya yang tempat bekerjanya Santi ini kurang lebih 7 meter itu adalah jalan raya, kemudian seberangnya itu ada minimarket seperti itu. Yang kemudian di sini banyak sekali toko-toko, ada apotek, ada bengkel dan yang lainnya. Kemudian dalamnya ini adalah gapura pasar, masuk pasar seperti itu. Nah, setelah mendengar suara yang sangat keras itu gitu ya, Santi ini langsung berdiri kemudian nengok ke depan. Oh, ada apa ya? Nah, kemudian beberapa karyawan, karena waktu itu sebagian ada melayani pembeli, kemudian ada beberapa yang memang nggak sibuk gitu ya. Akhirnya mereka pada keluar untuk nengok itu kejadian apa gitu. Yang ternyata itu adalah
kecelakaan. Jadi di situ korbannya 2 orang sekaligus. Jadi di situ ada ibu-ibu sama anaknya, yang mana mereka ini baru nyebrang, kemudian ada truk yang melaju sangat kencang, kemudian nabrak. Nah, waktu itu sempat sadar gitu ya si ibunya ini, kecuali anaknya. Kalau anaknya ini sudah nggak sadar, ibunya ini ketika dipapah gitu ya, dibawa ke depan toko emas itu, ditanya sama Santi, "Ibu nggak apa-apa?" "Hah, hah, hah." Ibunya cuma bisa bilang kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi Arman ini tanya, "Bu, kok bisa toh Bu, bisa ketabrak? Emang ibu nggak lihat kanan kiri? Tadi nggak ada apa-apa Mas, nggak ada kendaraan sama sekali. Terus kemudian aku nyebrang kayak gitu sama anakku, tahu-tahu kok ada truk yang melaju kencang." Nah, jadi keterangan dari ibunya ini, suasana apa ya istilahnya, kendaraan itu tenang gitu loh. Jadi memungkinkan ibu sama anaknya ini nyebrang, "Ayo nak, nyebrang." Tapi di tengah nyebrang itu, di tengah jalan gitu ya, tahu-tahu yang tadinya nggak kelihatan ada truk gitu ya, tiba-tiba langsung nabrak gitu aja. Keterangan dari ibunya seperti itu. Nah, hingga akhirnya kurang lebih beberapa menit, ada pihak kepolisian yang datang, dan nggak berlangsung lama sebelum dinaikkan ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dicek denyut nadinya, ibunya ini sudah meninggal, dan berikut juga anaknya juga meninggal dunia. Nah, waktu itu Santi ketakutan gitu ya, badannya panas dingin karena melihat ibunya ini ya, dia langsung ingat ibunya sendiri. Aduh, kok bisa kayak gini ya, kok ngeri sekali ya kejadiannya ya. Nah, akhirnya di saat semua karyawan ini masuk ke dalam toko, nggak sengaja Santi ini nengok ke belakang, yang mana itu adalah arah jalan raya. Jadi di depan toko emas kurang lebih berapa meter ini ada salah satu pohon yang sangat besar, akan tetapi nggak sampai rindang gitu loh, nggak sampai rimbun daunnya. Jadi sebagian sudah dipangkas seperti itu. Nah, di balik pohon itu Santi nggak sengaja itu melihat ada sosok nenek-nenek yang senyum kepada Santi. Nah, dengan seperti itu Santi yang balas senyumnya gitu ya. Oh, ini ada nenek-nenek kok ramah gitu kan. Padahal jaraknya jauh, kurang lebih 5 meter gitu. Kayak gitu neneknya. Kemudian Santi yang balas, "Ya Nek, monggo Nek." Tapi yang jadi aneh ketika nenek ini jalan kemudian terhalang pohon. Jadi pandangannya Santi melihat nenek ini itu terhalang pohon. Kemudian dilihat lagi sama Santi, loh, nenek ini kok setelah lewat dari pohon itu kok nggak ada lagi, nenek ini kemana? Nah, Santi ini sangat takut gitu ya, langsung dipastikan. Nah, begitu dipastikan nenek ini sudah nggak ada, balik enggak, maju juga enggak. Nah, waktu itu Santi langsung cerita ke Arman, Valen, dan juga Bayu. Teman-teman, tadi aku sempat melihat nenek-nenek senyum ke aku, tapi kok begitu nenek ini ketutupan pohon, nenek ini kok nggak ada. Terus aku pastikan lagi kok neneknya udah hilang, perginya kemana. Nah, waktu itu Arman hanya bilang, "Alah, paling kamu salah lihat kali Santi," gitu. "Enggak kok, aku bener-bener lihat. Oh, aku juga bilang monggo Nek," gitu. "Ah, kamu ini apa sih, pagi-pagi udah ngigau." Teman-temannya bilang seperti itu. Nah, hingga akhirnya hari pun berlalu, dan kurang lebih 1 bulan setelah itu ada lagi kejadian yang itu sama kayak kejadian yang sebelumnya. Jadi waktu itu kurang lebih jam 2 siang. Jadi waktu itu pelanggan nggak begitu ramai gitu ya. Santi waktu itu karena bergantian untuk sholat, untuk makan siang itu gantian gitu ya. Jadi di sana nggak ada yang langsung bareng tutup tokonya gitu kan, enggak. Jadi toko tetap buka, kemudian jam 12 ada beberapa karyawan yang gantian sholat kemudian makan seperti itu. Nah, kurang lebih jam 2 siang di saat Santi ini makan, tiba-tiba terdengar bunyi seperti yang sebulan lalu, dan itu juga kecelakaan. Nah, begitu dipastikan sama teman-teman yang ada di sana gitu ya, Santi ini melihat ada sosok bapak-bapak
menggunakan motor yang nggak tahu kenapa tiba-tiba ditabrak sama pick up. Nah waktu itu sempat sadar gitu ya, motornya sudah nggak karuan bentuknya, kemudian banyak yang nolongin gitu kan karena ada kecelakaan. Kemudian bapaknya ini dibawa ke tepi jalan yang mana itu adalah berdekatan dengan toko emasnya. Waktu itu ditanya sama banyak orang yang menolong, "Pak, pripun Pak keadaannya?" "Ya ini sakit mas." Waktu itu bapaknya ini kondisi kakinya memang sangat parah, ya mungkin patah tulang seperti itu. Akan tetapi tangan yang kiri ini sambil memegang dada. "Aduh sakit dadaku mas, dadaku sakit mas." Nah waktu itu Santi ini masuk ke toko mencari apa ya istilahnya pertolongan gitu ya, atau mencari P3K seperti itu, betadin, kapas dan yang lainnya untuk mengobati luka-luka yang ada di kakinya karena itu berdarah gitu banyak sekali. Begitu dibersihkan sama Santi, tiba-tiba bapaknya ini bilang, "Hati-hati Nduk, kamu hati-hati Nduk." Bapaknya bilang seperti itu ke Santi. "Nggih Pak, nggih Pak, nggih Pak." Jadi Santi ini nggak banyak mikir gitu ya ketika bapaknya ini bilang, "Kamu hati-hati Nduk, kamu hati-hati Nduk." Santi nggak mikir panjang, yang jelas dia fokus ngobatin luka yang ada di kaki bapak-bapak itu. Nah kurang lebih beberapa menit di saat masih banyak orang gitu ya, karena tadi bapaknya selain kakinya patah, kemudian juga pegang dada, katanya dadanya sakit. Gak berlangsung lama, bapaknya ini teriak seakan-akan dia itu ketakutan melihat sesuatu, yang mana bapak ini sambil teriak, "Ah, apa itu? Apa itu? Apa itu?" Dan selang beberapa detik bapaknya ini meninggal dunia. Nah di situ Santi ini bingung gitu ya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, Pak bangun Pak, Pak bangun Pak." Nah begitu dipastikan memang bapaknya ini sudah meninggal dunia. Nah berarti selama Santi ini bekerja di toko emas itu ada dua kejadian yang dirasa Santi ini aneh. Dan lagi-lagi setelah korban kecelakaan ini sudah dibawa ke rumah sakit, selang beberapa saat waktu itu Santi melanjutkan makan. Nggak tahu kenapa, karena dari dalam toko gitu melihat ke jalan gitu kan bisa gitu ya. Dari seberang jalan Santi ini melihat ada sosok nenek yang dulu pernah dia lihat waktu senyum dan menghilang itu. Jadi nenek itu datang lagi dari kejauhan, dia seakan-akan menatap ke arah Santi dan tersenyum. Nah otomatis Santi ini juga, "Oh masa nenek itu lihat aku sih, padahal jaraknya kan jauh." Tapi ya karena naluri gitu ya, Santi ini yang balas, "Nggih Nek, monggo." Nah lanjut dia nyendok lagi makanannya, lanjutin makan. Baru beberapa detik begitu dilihat nenek itu sudah nggak ada. Jadi waktu itu Santi ya bingung gitu ya, tanya lagi ke Arman, Arman, aku barusan kok lihat nenek yang dulu pernah aku lihat ya." Nah waktu itu teman yang lain langsung nimbrung, entah Bayu, entah Valen. "Apa San, kamu lihat apa lagi San?" "Itu aku lihat nenek-nenek yang dulu pernah aku lihat, yang waktu itu menghilang itu loh." Masa sih San?" "Iya benar." Nah walaupun Valen ini salah satu teman yang sedikit percaya gitu ya, tapi nggak 100% lah. "Kok ngeri ya San, kamu kok bisa lihat seperti itu ya, aku kok nggak lihat apa-apa ya." Udahlah lupain aja." Nah waktu itu Santi langsung melanjutin makannya. Begitu habis kemudian Santi ini dan teman-temannya melanjutkan pekerjaannya di toko emas itu. Nah seiring berjalannya waktu kurang lebih 6 bulan di saat Santi ini bekerja di sana. Jadi perlu diketahui istri dari Pak Brian, jadi yang setiap hari jaga toko itu, yang ngasirin gitu ya, yang ngurusin accountingnya itu adalah pemiliknya yang bernama Pak Brian itu. Dan istrinya Pak Brian ini sesekali datang ke toko itu. Jadi kurang lebih ya 1-2 kali dalam seminggu gitulah. Nah jadi waktu itu kurang lebih jam 11 siang setelah Santi ini bekerja 6 bulan gitu ya di sana, Santi ini merasa
gerak-gerik istrinya Pak Brian ini aneh gitu. Anehnya kenapa? Jadi Santi ini melihat di saat mobil berhenti gitu ya, kemudian istrinya Pak Brian ini turun dari mobil, jadi mereka ini pakai supir gitu ya. Ketika turun, jadi istrinya Pak Brian ini nggak langsung masuk ke dalam toko. Justru dia turun dari mobil, kemudian deketin pohon yang ada di depan toko itu. Santi ini melihat tangan dari istrinya Pak Brian ini seakan membuang suatu benda gitulah. Nah, karena di sana juga di samping pohon itu juga ada tempat sampah atau bak sampah. Waktu itu Santi ya ngiranya ya mungkin baru buang sampah plastik atau apa gitu kan. Nah, akan tetapi gerak-geriknya itu sangat mencurigakan. Masa buang sampah sambil ngeliat-ngeliat sana sini kayak gitu. Nah, akhirnya sore hari ketika Santi dan teman-temannya ini pulang, Santi ini iseng gitu ya, ngecek ada apa sih kok tadi istrinya Pak Bos sempat lama di sini seperti buang sesuatu. Nah, begitu dicari-cari gitu ya, Santi ini menemukan ada 3 kembang kandil yang itu bukan berada di tempat sampah, akan tetapi dia berada di bawah pohon itu yang ada di depan toko. Loh, ini kok ada bunga kantil ya? Wah, pertanda apa ini ya? Nah, semenjak itu Santi ini cerita gitu kan ke teman-teman yang lain, keesokan harinya seperti itu. Dia cerita ke Arman, cerita ke Bayu dan juga Valen. Tapi ketiga temannya ini nggak percaya kalau masa sih istrinya Pak Bos bisa ngelakuin seperti itu. Kalaupun ngelakuin seperti itu, tujuannya untuk apa? Teman-temannya juga nggak percayalah hal-hal mistis seperti itu. Nah, akan tetapi si Santi ini dengan sadar, wah ini ada yang nggak beres ini dengan pemiliknya atau istri dari Pak Brian ini. Nah, hari-hari pun berlalu. Di saat Santi ini ngerasa kacau pikirannya gitu ya, karena sering terjadi keanehan-keanehan lain, yang mana Arman ini istilahnya seakan-akan mengelabui si Santi, walaupun sebenarnya itu bukan kelakuan Arman sendiri. Jadi waktu itu sekitar jam 4 sore sebelum toko ini ditutup, Santi ini kayak kesenggol Arman, yang mana waktu itu Santi baru melayani pembeli. Arman ini bilang, Santi ini bantuin aku dulu dong, bentar Arman. Jadi dari sudut pandang matanya ini, di sini ada Arman. Tapi begitu ditengok ke arah Arman gitu ya, Arman ini nggak ada. Dan ternyata Arman itu berada di etalase yang jauh di sana. Nah, begitu dia sudah selesai melayani pembeli gitu ya, Santi ini langsung nyamperin Arman. Dia tanya, Arman, tadi kamu minta bantuan apa sama aku? Enggak, aku nggak minta bantuan apa-apa kok. Nah, waktu itu Santi bingung gitu ya, loh, bukannya tadi kamu nyenggol aku minta bantuan? Enggak, aku dari tadi di sini kok, aku nggak pernah ke sana, kata Arman gitu. Waduh, terus yang minta bantuan ke aku siapa? Wong itu bener suara kamu kok, Man Arman. Enggak, aku bener di sini, nggak pernah ke sana. Nah, waktu itu kejadian-kejadian seperti itu ketika di rumah gitu ya, Santi ini cerita ke bapak dan ibunya. Pak, Bu, kondisi di toko kok kayak gini ya. Nah, jadi semuanya diceritakan, kejadian aneh, kemudian kecelakaan, terus kemudian istrinya Pak Bos itu pernah buang bunga 3 kantil seperti itu diceritakan semuanya. Nah, waktu itu bapaknya Santi hanya bilang, Dok, kamu istighfar, sebelum berangkat kerja kamu baca doa dulu, keluar dari rumah baca doa. Nah, setelah sholat baca doa untuk keselamatan kamu sendiri. Bapaknya hanya cuma bilang seperti itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih 8 bulan saat Santi bekerja di toko itu, tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat Santi ini merasa ketakutan. Jadi waktu itu ada pembeli, ibu-ibu yang beli perhiasan kalung.
Jadi yang melayani ini adalah Santi. Nah begitu dilayani, Bu, mau kalung yang mana? Monggo dipilih. Nah begitu sudah jadi gitu ya, aku milih ini Mbak, ini harganya berapa. Nah begitu sudah selesai dibayar, sebelum ibunya pergi, ibunya ini seakan-akan melihat sesuatu yang itu sangat menakutkan. Jadi waktu itu setelah nerima kalung itu ya dari Santi, oh iya Mbak makasih. Begitu mau balik, ibunya ini tiba-tiba teriak gitu, tiba-tiba teriak, ah, ah, kayak gitu dok. Waktu itu Santi yang langsung tanya gitu ya, kenapa Bu, kenapa Bu? Gak apa-apa dok, gak apa-apa dok. Nah waktu itu Santi sempat mikir gitu ya, ibunya ini kenapa ya, tiba-tiba kok kayak ketakutan seperti melihat sesuatu yang ada di dalam toko ini gitu. Nah gak berlangsung lama, tiba-tiba bunyi lagi duer gitu, yang mana itu adalah ibunya ini adalah ketabrak motor. Jadi Santi ya bengong gitu ya melihat kejadian itu. Nah ibunya kan baru beli di tempat sini, kok tiba-tiba kecelakaan. Dan yang anehnya, ibunya itu ketika masih sadar gitu ya, jadi kecelakaan seperti biasa, dia ditolong kemudian dibawa ke tepi jalan yang itu di depan tokonya. Ketika ditanya, ibunya ini hanya melihat ke arah toko emas itu dan bilang, bukan aku, bukan aku, bukan aku. Nah Santi ini ya, kenapa Bu, ada apa Bu? Istighfar Bu, tidak apa-apa Bu. Dan gak berlangsung lama, ibunya ini begitu gak sadar gitu ya, dicek denyut nadinya, ternyata saat itu juga ibunya ini dinyatakan meninggal dunia. Nah semakin jelas perasaan Santi yang curiga gitu ya, curiga dengan toko emas itu. Wah ini jangan-jangan ada pesugihan ini. Jadi Santi memang ya sudah pernah dengar lah ada kata pesugihan, dia ada tumbal seperti ini, usaha biar maju harus pakai pesugihan. Nah Santi mikirnya sampai ke sana, wah jangan-jangan bosku ini juga punya pesugihan. Yang beberapa korbannya yaitu tadi yang kecelakaan di depan tokonya. Nah hari-hari pun berlalu, kurang lebih 1 tahun, genap 1 tahun, yang mana di saat Santi ini sampai rumah, Santi ini mendapat kabar dari Valen, Arman ini pulang dari toko ini mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Loh, aku gak ada firasat apa-apa. Santi bingung, ini gimana tuh ini, ada apa tuh ini. Jadi Santi ini yang seakan-akan tahu isyarat. Oh kemarin ada suaranya Arman yang sering terdengar ke telinga, yang sebenarnya itu bukan Arman tapi sosok lain yang nggak tahu itu siapa. Dan itu sering kejadian seperti itu. Nah hingga akhirnya setelah kejadian itu banyak sekali warga gitu ya, tetangga-tetangga pedagang yang ada di pasar itu selalu menyarankan karyawan yang ada di toko emas itu untuk berhenti kerja di sana. Jadi menurut mereka ada banyak orang yang sering melihat bayangan hitam dan sosok nenek tua setiap malam di depan berdiri di depan toko emas itu. Nah singkat cerita, dengan kondisi yang seperti itu akhirnya Santi karena ketakutan gitu ya, Santi dan beberapa temennya semuanya ini yang kerja di sana itu semuanya memutuskan untuk keluar dari toko emas itu. Dan gak berlangsung lama tokonya ini tutup. Tapi yang jadi aneh, Santi ini merasa dihantui. Jadi waktu itu ketika udah gak bekerja di toko emas itu gitu ya, Santi kurang lebih jam 11 malam dia mau beranjak untuk tidur gitu ya di rumahnya. Tiba-tiba Santi ini dengar ada suara langkah kaki yang mana itu berasal dari luar kamarnya atau dari luar rumah, kayak kayak gitu. Nah begitu dicermati lewat jendela gitu ya, gorden dibuka, nggak ada siapa-siapa. Nah
Selang beberapa menit setelah langkah kaki itu gitu ya, kemudian ada suara seperti gamelan, nong ning nong, nong ning nong, seperti itu. Nah karena takut gitu kan, akhirnya Santi ya keluar kamar, kemudian bangunin kedua orang tuanya. Pak bu, dengar suara gamelan ndak? Hah, suara gamelan? Nggak ada. Mungkin mbah-mbah tetangga mungkin baru nyetel radio kali. Enggak, wong kedengarannya deket kok, kayak di samping rumah. Masa sih bapak ibu nggak dengar? Nah jadi kedua orang tuanya Santi waktu itu nggak mendengar suara gamelan. Nah waktu itu Santi masih mendengar, tapi Santi ini masih dengar pak bu, ada ini kenceng sekali suaranya. Bapak nggak dengar dok, udah istighfar, kamu istighfar. Nah karena takut gitu ya tidur sendirian malam itu, akhirnya Santi ini tidurnya bareng sama kedua orang tuanya. Karena memang nggak muat di tempat tidur, akhirnya kasurnya ini diturunin, kemudian kasur yang lain itu dijadikan satu di situ, kemudian mereka bertiga jejeran gitu tidur di kamar orang tuanya. Nah di saat tidur, karena Santi ini posisinya di tengah, kurang lebih jam 2 dini hari, Santi ini tiba-tiba terbangun, yang mana Santi ini mimpi dia ketemu sosok nenek yang sudah beberapa kali dia lihat setelah ada kejadian kecelakaan yang ada di depan toko emas itu. Nah waktu itu di dalam mimpinya Santi, nenek ini bilang ke Santi, Dok, aku tak ikut kamu ya Dok, aku tak ikut kamu ya Dok. Nah waktu itu di dalam mimpinya, karena mimpi juga kita nggak tahu gitu ya, Santi sendiri juga nggak menggerakkan mimpi itu. Jadi waktu itu Santi lari, terus kemudian nenek ini tuh bukan lari gitu ya, atau jalan itu bukan, seakan-akan nenek ini terbang sambil tertawa, dan tertawanya ini sangat menakutkan, kayak gitu. Nah karena lari gitu ya, tiba-tiba Santi ini terbangun dari tidurnya. Nah kemudian karena kaget gitu ya sambil berkeringat, bapak sama ibunya ini bangun. Kenapa Dok, kamu kenapa? Aku mimpi pak bu. Mimpi apa? Mimpinya aneh. Nah akhirnya Santi ini cerita tentang sosok nenek itu. Nah akhirnya Santi ini karena ketakutan jangan sampai kejadian yang menimpa Arman dan korban-korban yang lain itu terjadi pada Santi. Nah akhirnya bapaknya Santi ini inisiatif, Santi ini dibawa ke kiai yang mana itu adalah kiai yang ngimami masjid yang ada di sana. Setelah selesai maghrib, Santi ini diajak ke tempat itu, ke Pak Kiai itu. Pak Kiai itu hanya bilang, Dok, kamu hati-hati, tapi nggak apa-apa, kamu amalkan ini. Jadi Pak Kiainya itu cuma ngasih saran ke Santi agar Santi ini mengamalkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang mana itu dibaca setelah selesai sholat, seperti itu. Nah kemudian ya udah, ketika pulang setiap selesai sholat, Santi ya mengamalkan surat-surat itu. Nah hingga akhirnya Santi ini udah nggak lagi mendapat teror. Yang tadinya sering mendengar gamelan, langkah kaki, kemudian suara-suara aneh, bahkan mimpi ketemu sosok nenek itu. Nah singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, di saat kondisinya udah normal gitu ya, Santi sudah nggak mendengar suara aneh-aneh lagi. Tiba-tiba terdengar kabar kalau toko emas milik Pak Brian ini kebakaran. Jadi semua orang pada melihat, tapi juga nggak hanya toko emas itu punya Pak Brian, ada beberapa toko di sana yang menjadi korban kebakaran. Oh alam bisawaf. Nah itulah cerita kiriman dari Santi. Semoga kita semua selalu terhindar dari mara bahaya dan semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.